Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar nih hari ini? Saya harap saya lebih percaya kalau kita semua saat ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan juga tentunya penuh semangat. Karena kita semua di bawah perlindungan yang pasti di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kita hari ini juga bertambah karena kita bisa kembali bersekutu bersama di dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. NKB 189 ayatnya yang pertama dan yang kedua, pegang tanganku, akan kita nyanyikan bersama sebagian pujian pembuka kita pada hari ini. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Pertolongan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun jahar sari jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mulia terima kasih Tuhan atas sukacita, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa menikmati berkat-Mu untuk bersekutu bersama di dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Kami bersukacita Tuhan kalau kami bisa bersekutu bersama saudara seiman, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tentunya Tuhan, kalau sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya melalui setiap perkataannya hanya nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah rindu untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Opa Oma, hari ini dalam program doa keluarga,
saya membawakan seri para rasul yang ke-12, yaitu Yudas Iskariot. Nanti rasul yang berikutnya tetap dibahas dalam sapaan gembala ya. Yudas Iskariot, saya pilihkan bacaannya dari Yohanes 13 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini kita melihat sebuah adegan peristiwa yang cukup menegangkan pada malam itu. Malam terakhir di mana Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid, dan pada saat itu Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi, terlebih di mana ada salah satu di antara para murid itu yang akan berkhianat. Bapak Ibu, nama Yudas Iskariot bukan hanya sekedar menunjukkan identitasnya sebagai Iskariot, tetapi juga dalam bahasa Arab berarti berkhianat atau pura-pura. Kisah tentang Yudas Iskariot cukup menonjol, dicatat di sana sini di dalam Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes ini, menunjukkan penekanan keterangan di sebelah namanya adalah Yudas yang berkhianat itu. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan dalam pembacaan hari ini, bahwa apa yang membuat Yudas mau melakukan itu semua, ternyata selama ini Yudas juga sudah sering berbuat yang tidak benar. Dalam perhitungan ekonomi dia begitu sangat tamak serakah. Ingat ketika ada seorang wanita meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal narwastu, Yudas memperingatkan, menegur perempuan itu bahwa minyak semahal itu bisa diberikan untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Tetapi ya, Yesus tahu bahwa apa yang diucapkan oleh Yudas itu adalah sebuah pura-puraan supaya dia bisa mendapatkan kas yang banyak, sehingga dia bisa mengelola, sehingga ketika ada keperluan apa-apa termasuk memberikan orang miskin, dia punya stok banyak. Tetapi beberapa penafsir memberikan keterangan informasi bahwa itu semua sebagai sebuah manuver ataupun juga sebagai sebuah kepura-puraan. Intinya adalah sebenarnya Yudas ingin mendapatkan banyak uang, termasuk ketika akhirnya setelah percakapan dengan Yesus dalam perjamuan terakhir itu, Yudas ternyata pergi menemui para imam dan menjual Yesus dengan 30 keping. Sebuah fakta realita yang seolah-olah sebenarnya begitu kebetulan, tetapi ternyata itu semua bagian dari kegenapan dari janji Allah kepada umatnya, dan itu semua digenapi. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yudas Iskariot ini? Yang kita tahu ya, bahwa akhirnya setelah dia tahu Yesus yang dia jual kepada para imam seharga 30 sekal perak itu menjadi sesuatu yang dia sesali, karena Yesus ternyata akhirnya ditangkap dan dianiaya. Dia berpikir menyerahkan itu Yesus hanya sekedar ditangkap dan diusir saja. Dan apa yang dilakukan Yudas ketika dia salah, tahu menyadari salah, dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini sebuah pelajaran penting yang juga perlu kita perhatikan, Bapak Saudara, bahwa dalam perjalanan kehidupan sebagai pengikut Kristus, sebenarnya ada banyak kejadian yang tercatat di mana para rasul pun juga mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Yang sangat menonjol adalah Simon Petrus. Ketika dia menyangkali Yesus banyak 3 kali seperti yang diucapkan oleh Yesus, tapi Simon Petrus akhirnya menyesali, menyadari, dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi kesempatan untuk dia melayani, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Yudas Iskariot, ketika dia menyadari kesalahannya, dia lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri.
Saya mengajak ketika kita hari ini mempelajari kembali tentang kisah perjalanan Yudas sebagai rasul yang berakhir dengan bunuh diri, mengajak kita untuk benar-benar menghayati sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, bahkan para pelayan Tuhan. Bisa jadi kita memang terjatuh dalam kegagalan karena keserakahan, ketakamakan, yang tentunya itu semua karena bujuk rayu godaan iblis, yang kita lebih tunduk kepada iblis daripada benar dengan suara firman Tuhan. Bisa jadi kita jatuh, gagal, dan membuat Tuhan murka. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat, mengakui kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memampukan kita untuk terus setia seperti pada rasul-rasul yang lainnya. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu Mama, meskipun Yudas Iskariot akhirnya mengakhiri hidupnya, posisi Yudas pun di gereja mula-mula akhirnya juga digantikan oleh Yudas yang lainnya. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagaimana kita harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi rencana dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Kiranya firman Tuhan hari ini terus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi kami kembali bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dalam program Doa Keluarga GKI 5 hari ini. Secara khusus kami kembali mempelajari tentang kisah hidup, terutama karir pelayanan dari Yudas Iskariot, yang sejak dari semula sudah banyak hal yang dia lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, hingga pada akhirnya dia tunduk pada godaan iblis untuk mengkhianati Yesus, menjual Yesus kepada para imam yang berujung kepada peristiwa penyaliban Yesus. Dan ketika Yudas menyadari kekeliruannya, dia lebih memilih mengakhiri hidupnya. Kami rindu Tuhan untuk terus belajar setia kepada Tuhan, meskipun di tengah dalam perjalanan kehidupan kami bisa salah, bisa keliru, bisa jatuh, tapi kami mau tetap setia kepada Tuhan, mohon ampun, dan mau terus sampai mau memanggil, menjemput kami dalam kekekalan dan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terus memberkati anak-anakmu, umatmu dalam segala keberadaan mereka, dalam karya kehidupan, dalam kehidupan keluarga, rumah tangganya. Tuhan terus melimpahkannya. Kami saat ini bersyukur, berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli. Ada Saudara Helen Rosabella Arianto, ada Kayla Audrilla Teona, ada Karlin Nicola Saragi, ada Bapak Loni Wilda Karana. Biarlah Tuhan di pertambahan usia ini membuat mereka terus bersyukur, bersukacita dalam Tuhan, dan terus pengharapan dalam Tuhan di masa-masa mendatang. Tuhan terus memberkati dalam kehidupannya, terutama kesehatannya, dilimpahi dengan damai, sejahtera, ketentraman, kerukunan bersama orang-orang terkasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bulan-bulan Juli ini, memasuki bulan Gospel GKI 5. Tuhan berkati rangkaian kegiatan, aktivitas dalam rangka bulan Gospel ini boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan dan umat diberkati. Kami juga menserahkan untuk rangkaian setiap kegiatan dalam rangka HUT GKI 5 yang jatuh pada tanggal 7 Juli 2022 ini, masa ulang tahun yang ke-38. Jadi rasa syukur bagi kami untuk terus setia kepada Tuhan dan bersukacita bersinergi untuk melayani Tuhan di gereja ini. Kami serahkan seluruh doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya puji-pujian yang kita nyanyikan bersama, firman Tuhan yang kita terima, terus menguatkan kita dan terus mengingatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan hanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Satu lagu dari NKB 194, ayatnya yang pertama dan kedua akan kita nyanyikan bersama sebagai pujian penutup ibadah kita pada hari ini. Kau tetap Tuhanku Yesus yang